Kenapa uang pengganti di dalam pasal 11 itu dijadikan pidana tambahan? Yang memujuk dan yang dibujukkan itu kan kena dipidana kan? Iya. Jadi apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi uang pengganti, semasa hidupnya dia belum mengganti uang pengganti ini, belum lunas, maka beralih secara otomatis kepada ahli warisnya. Baik teman-teman, ini kita harus lihat perbandingan hukum antara pemberantasan tindak pidana korupsi di Cina dan di Indonesia. Mungkin kita akan meminta pandangan-pandangan dari Pak Hayar Salmi terkait dengan perbandingan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Cina dengan Indonesia seperti apa, biar kita juga lebih melek hukum ke depannya, teman-teman. Mungkin kami persilakan langsung kepada Pak Hayar Salmi, seperti apa Bang perbandingan penegakan hukum kita? Itulah yang saya langsung tanya ketika di Shanghai itu, ada melihat yang dahulu kita kan sama tuh, dia nomor 1 kita nomor 2, kita nomor 1 dia nomor 2, indeks persepsi yang terjelek korupsi di apakah di Asia apa di dunia di saat itulah ya. Nah, itu kemudian mereka kepala negara pemerintahnya mengatakan pesan 100 peti mati, 1 untuk saya, artinya akan ditembak mati, hukuman mati koruptor itu, dan mereka jalankan. Dampaknya saat sekarang kan ekonomi mereka, korupsinya, indeks persepsinya jauh turun, lebih mendekati ke bawah, kita nggak banyak bergerak dari dahulu. Nah, akibatnya kepada ekonomi, perkembangan ekonominya udah pastilah kesejahteraan masyarakatnya meningkat kan. Yeah. Dia adalah raksasa ekonomi dunia saat sekarang. Bahkan Amerika dan Eropa sudah boleh ditikung lah oleh mereka kan, ya udah ditinggalkan perkembangan ekonominya. Nah, kita kan masih di belakang-belakang juga. Itulah keseriusannya di dalam pemberantasan korupsi, karena dia berkorelasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Contoh, Bung Fitra, ini juga sebenarnya sudah saya kemukakan juga untuk bagaimana jalan solusinya ya. Satu, kritik saya, kalau memang kita serius untuk mengembalikan uang, kenapa uang pengganti di dalam pasal 11 itu dijadikan pidana tambahan? Harusnya dijadikan pidana pokok dong. Ini tambahan, pidana tambahan itu prinsip hukumnya boleh dijatuhkan, boleh tidak. Namanya pidana tambahan. Pidana tambahan itu mengikuti pidana pokok. Nggak boleh pidana tambahan diputus jatuh sendiri. Dia harus bergandengan dengan pidana pokok. Di kita, di Undang 3199 Yungto 20/2001, dia pasal 11 pidana tambahan. Nanti dirubah jadikan itu pidana pokok. Bahkan saya, Bung Fitra, mengusulkan gagasan. Ini belum ada, jangan-jangan ini mohon maaf ini. Di dunia pertama kali saya mengatakan mungkin mengenai masalah diterapkan terhadap kasus korupsi ini waris pidana, Bung Fitra. Waris pidana diwariskan kepada ahli warisnya. Apanya? Inilah yang dahulu ingin saya tulis dalam disertasi saya, tapi nggak selesai. Ada perbedaan-perbedaan lah, saya nggak mau mundur gitu ya. Ini untuk efek jerah juga, memang itu bagus juga. Iya. Kan orang kan begini pemikiran saya, karena perjalanan panjang saya bilang, apa nih ya lagi ya, kalau pidana aja nggak cukup, mati nggak cukup, kita kan ingin uang yang dia ambil oleh mereka kembali ke negara kan. Oh, ide saya, itulah yang saya itu berapa puluh tahun yang lalu sudah dikemukakan itu di dalam kelas, kemudian saya buat di dalam mau rencana yang disertasi, nggak selesai. Jadi maksud saya pidana waris pidana ini adalah terhadap pidana uang penggantinya, Bung Fitra. Jadi apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi uang pengganti, semasa hidupnya dia belum mengganti uang pengganti ini, belum lunas, maka beralih secara otomatis kepada ahli warisnya. Kenapa ini pemikiran saya lakukan? Karena pada tahun 88 ada fatwa dari Mahkamah Agung, itu atas permintaan ke pihak Kejaksaan Agung, ini status dari uang pengganti ini apa? Mahkamah Agung ketika tahun 88 mengatakan itu adalah hutang. Jadi uang pengganti ini merupakan hutang terhadap dari pidana kepada negara. Kalau belum dia bayar, nah namanya utang. Jadi dan berubah konstruksi hukum dari pidana ke
perdata kan? Iya. Jadi ada dua sumber utang dalam itu temuan saya tuh. Tidak lagi aktivitas perdata hutang piutang ini, tetapi juga perbuatan pidana, uang pengganti bisa menyimpulkan utang berdasarnya adalah fatwa Mahkamah Agung tahun 88, nanti bisa dicari, saya lupa nomornya. Nah, utang, orang untuk korupsi ini tentu kan dia ingin menyejahterakan keluarganya kan, dia akan menikmati, walau mungkin tidak semua menikmati, wajar dong, dia juga bertanggung jawab terhadap mengembalikan uang itu tadi. Dia akan berbeda dengan apa yang diatur pasal 27 apa 28 apa 32 apa 34 lah dalam undang-undang kita saat sekarang. Terus serta Kan bisa ada baliknya digugat secara perdata kan itu kan ya. Nah, ini berbeda dengan konsep itu. Ini yang ada sekarang itu kan yang terhadap kekayaan yang ada di dia aja. Kalau ini nanti bisa uang pribadi dari ahli waris dia membayarnya. Sehingga apa, Bung Fitra? Itu ada kontrol, pengawasan dari masyarakat. Sekarang sudah banyak kan lembaga pengawas kita, ada dirjen, ada macam-macam, waskat, wasmat dahulu. Korupsi kan tetap merajalela. Nah, kalau ini adalah family control, keluarga kontrol dari keluarga. Nah, dia akan mengatakan kepada bapak, kepada ibu, apa anak, jangan korupsi ya. Kalau kamu korupsi, saya sebagai ahli waris nanti akan kena. Jadi ada ngingatin dalam keluarga. Itu fungsi kontrolnya menurut saya kalau diterima gagasan, menurut saya susah diterima gol ini. Pidana mati aja nggak dilakukan, apalagi waris pidana. Ini waris pidana. Kalau mau saya bisa mempresentasikan nanti di hadapan DPR, pemerintah, apa konsep waris pidana ini dalam pemikiran saya kan. Nah, itu boleh. Nah, itu menurut saya akan efektif untuk mengembalikan uang nanti. Orang akan berpikir, kenapa Bung Fitra landasan saya itu ada landasan tentang penyertaan Bung Fitra. Pasal 55 kita penyertaan, saya katakan ini ajaran penyertaan yang konvensional. Tanda kutip ya, saya mengatakan begitu diatur 55, udah nggak mempan terhadap korupsi Bung Fitra. Ada nggak kemungkinan anaknya, istrinya, saudaranya turut serta membujuk kah atau memberi inikah supaya seseorang melakukan korupsi? Seseorang melakukan korupsi, itu kan sangat tertutup. Misalnya ini tetangga sebelah kita sudah punya ini dan itu. Padahal dia kan anak buahnya papa. Ayolah, udah banyak orang mau ngasih-ngasih, kenapa nggak diterima? Kan kita ingin juga ngelihat kayak apa sih, katanya apa rasanya nginap di hotel yang bintang 5, apa rasanya mobil yang kayak gini. Papa kan ada kesempatan, udah ditolak. Itu kan sudah pembujukan, locking kan Bung Fitra? Yang memujuk dan yang dibujuk kan itu kan kena dipidana kan? Kalau itu dilakukan oleh yang dibujuk tadi, mungkin nggak yang dibujuk itu mengatakan di dalam sidang, saya melakukan Pak karena dibujuk oleh anak saya, istri, suami saya, ponakan saya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau dengan konsep waris pidana ini tadi, inilah mengatasi konsep ajaran tentang penyertaan yang menurut saya tidak efektif. Ya, terutama tentang masalah korupsi, diterapkan waris pidana ini di dalamnya. Nanti dia akan bilang, oh jangan, dia nggak akan membujuk lagi, jangan, kita nanti akan kena. Kan begitu kan? Nah, inilah menurut hemat saya mungkin solusi ke depan juga pemberantasan. Kita ingin korupsi. Pada tahun 80 Bung Fitra, Pak almarhum Laksamana Sudomo kita, Pak Pangkop Kamtip kalau nggak salah di situ ya. Ada 5 hal katanya tempat korupsi itu yang akan sumbernya. Yang pertama itu dibilangkan tuh bea dan cukai, pajak bea dan cukai, kemudian pengadaan barang, kemudian perbankan, kemudian perizinan. Satu lagi apa itu? Ada 5 tuh saya lupa. Itu di Harian Kompas kalau nggak buat di situ. Ada tempatnya. Saya perhatikan sekarang memang di situ kan. Coba perizinan kita. Akibatnya dari perizinan ada nggak bisa izin keluar kalau tanpa ada uang persahabatan kah, uang rokok kah, uang semir kah, uang sepatu kah, uang pertemanan kah, uang pengertian, banyak benar jenis uang di kita kan. Itu susah kan keluarnya, coba aja. Nah, dengan ada izin nih, katakanlah kalau kita lihat di suatu kegiatan, saya tidak mengatakan di sana pasti ada ya, di suatu perumahan, masyarakat kita berapa banyak sih yang sudah memiliki rumah sendiri sekarang? Nah, kalau ketika dia memberikan pembebasan tanah, katakan sudah ada uang pembebasan tanah yang harus dikeluarkan, kemudian membuat IMB, kemudian macam-macam. Nah, itu kan pengusaha dia kan mencari untung.
Semua itu dijadikan cost, beban biaya. Itulah ditambah dengan margin keuntungannya. Itulah harga ke masyarakat. Jadi akibat dari korupsi ini adalah menimbulkan high cost ekonomi. Ekonomi berbiaya tinggi. Nah, ekonomi berbiaya rendah aja masyarakat kita sudah mangap-mangap. Coba apalagi kalau kita terapkan standar kemiskinan dari World Bank dengan di Indonesia BPS kan berbeda kan? Kalau di Bank Dunia itu per bulan itu per orang tuh pendapatan 1,5 juta. Kalau di kita adalah 600.000. Kalau kembali lagi di situ melonjak tingkat kemiskinan kita. Kalau di BPS itu kalau nggak salah berapa persen kita, berapa puluh juta yang masih miskin. Padahal tujuan kita bernegara, Bung Fitra, lihat pasal semua kita pasti sudah tahu alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat. Pertanyaan, sudah makmur nggak masyarakat? Masih banyak pertanyaan. Akan makankah saya nanti? Masa terhadap orang berbicara makan siapa saya nanti? Makan di mana saya nanti? Karena pekerjaan hasil yang diperoleh dengan korupsi kita tidak tegas. Itu yang saya katakan harus tegas. Oleh karena itu menurut saya juga menyayangkan diberikannya amnesti dan abolisi terhadap kasus korupsi. Tetapi kalau kembali kita secara yuridis itu dimungkinkan. Oleh ke depan itu kalau bisa tidak diberikan itu. Kalaupun mau diberikan, dibuat syarat yang ketat. Yang kayak bagaimana yang boleh dalam kasus-kasus tertentu kita berikan. Jangan terbuka seperti yang ada dalam pasal 1 saat sekarang. Jadi nanti akan miris masyarakat. Yang kita bisa rasakan hanya itu kan. Upayanya nggak ada lagi. Itu sudah final. Secara hukum juga nggak salah kata bicara hukum. Tapi secara sosiologis bagaimana? Itu kan pertanyaan. Kan hukum itu kan harus ada. Keberlakuan secara sosiologis bagaimana, yuridis bagaimana, filosofis bagaimana, kan itu kan Bung Fitra. Nah, itu yang terjadi saat sekarang menurut saya. Yuridis nggak ada masalah, sosiologis itu banyak yang mempersoalkan. Para akademisi kan akan berteriak, ada juga akademisi yang setuju. Itu berbeda pendapat adalah wajar, konsekuensi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar kita. Jangan juga orang yang berbeda pendapat nanti dikriminalkan. Oke, baik Pak Ayar. Ini kita ingin tanya dari segi kajian sosiologisnya. Apakah memang keputusan tersebut yaitu sudah memberikan rasa keadilan kepada masyarakatkah atau belum? Sulit nih pertanyaannya Bung Fitra ini untuk dijawab. Ya kalau kita kan bisa saja nanti, kalau mengatakan sosiologis dibilang sudah ada survei nggak berapa persen dari jumlah rakyat Indonesia yang nggak setuju. Kan bisa begitu. Karena katanya keputusan tersebut diberikan untuk keutuhan bangsa dan persatuan bangsa. Iya, tapi kan kenyataannya kan memang ada juga yang masyarakat bukan terhadap amnesti dan abolisi tidak setuju, terhadap kasus korupsinya kan itu kan. Kita persempit di situ saja. Buktinya adalah masyarakat. Tidak semua masyarakat menerima dengan lega keputusan itu kan. Ada masyarakat. Karena kalau kita mau cari survei semuanya, dari mana biaya untuk mensurveinya lagi kan? Lain kalau ada kamu setuju atau tidak setuju, barulah nanti kayak pemilihan umum katakan yang menang adalah setengah lebih dari 1. Kan bisa begitu kan? Nah, ini kan sulit kita katakan. Tapi faktanya ada masyarakat. Jangan kita abaikan dalam segi kuantitas, tapi coba kita lihat secara kualitas melihatnya. Kalau secara kuantitas memang kan sedikit yang muncul ke permukaan kan, yang mau menyampaikan pemikiran mereka. Ada beberapa masyarakat, tokoh-tokoh kita, akademisi menyampaikannya. Apakah juga mereka takut mengkritik karena takut dipidanakan seperti itu? Karena kan agak ngeri-ngeri sedap sekarang, banyak sekarang kritik tapi diajar gitu. Saya nggak paham lah kenapa nih. Saya lihat hanya depan permukaan, itu pun juga melihat pengamatan yang terbatas melalui televisi, melalui Google, melalui YouTube. Itulah yang sarana. Mungkin ada TikTok yang kita lihat kan, bagaimana dari mereka yang memukakan pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju di situ. Jelas dia ada dua itu tadi. Mana yang lebih banyak
itu kan kita pendekatan kuantitatif ya. Iya. Tetapi secara kualitatif kan kita tidak bicara masalah jumlah, bahwa ada orang yang menyampaikan. Kualitatif kan kita melihat analisa dan argumentasinya kan begitu ya. Iya. Nah, itu ada. Katakanlah penggiat-penggiat anti korupsi kita lihat seperti Novel Baswedan, kemudian kalau nggak salah siapa lagi yang lain yang menyuarakan ya. Catatan-catatan terhadap hal ini itu perlu didengar oleh pemerintah dan DPR kita. Menurut saya nanti tuangkanlah, ini kan sudah orang bilang ini nasi sudah jadi bubur kan. Nah, ke depan kita bicara ke depan, karena nggak ada juga kalau yang nggak setuju boleh dibawa ke MK, ini bukan ranahnya di situ, hak prerogatif presiden. Sangat subjektif. Nah, supaya membatasi subjektif presiden, saya nggak bicara presiden sekarang aja ya, nggak Bung Fitra ya, kita bicara lembaga nih. Iya, ke depannya juga. Makanya perlu dibuat kriteria terhadap siapa, kriterianya apa. Kalau ada dikecualikan, yang nggak dapat sama sekali apa. Kalau ada pengecualian, apa landasan pengecualian kita. Pelan-pelan kita merumuskan itu. Itu tinggal kita jalankan nanti. Jangan seperti yang ada pasal 1 saat sekarang, itu sangat terbuka. Lihat aja terhadap tindak pidana. Jadi semua tindak pidana kan bisa dilakukan itu. Mungkin ada penghinaan antara tetangga dengan tetangga misalnya. Boleh juga kalau sekarang tuh Bung Fitra. Ada nih antara tetangga merasa terhina oleh kayak ginian kan. Nah, boleh juga. Nah, tapi tadi kan ada batasan oleh pasal 1 itu kepentingan negara. Tapi kepentingan negara ini yang mana enggak juga ada dalam undang-undang ini dijelaskan. Itu kalau bicara penafsiran kan ada dikenal dengan adagium tui iuristen rie mendingan. 2 orang sarjana hukum berkumpul akan muncul nanti paling tidak 3 pendapat. Jangankan 2 orang Bung Fitra, saya dengan diri saya sering berbeda pendapat. Sama diri saya sendiri saya beda-beda pendapat sering tuh. Aneh kan? Maksudnya adalah terhadap satu masalah bisa A, bisa B, bisa C, kan begitu. Nah, itu yang saya maksud tadi, terhadap diri saya sendiri aja saya juga sering berbeda pendapat. Tapi kan di dalam pasal terkait dengan abolisi dan amnesti itu tidak ada pasal penjelasan yang mengatakan keputusan itu diberikan untuk kepentingan persatuan bangsa. Tidak ada, tidak disebutkan bunyinya. Nah, apakah persatuan bangsa itu adalah juga termasuk dalam pengertian kepentingan negara? Nah, ini kan itu tadi. Kan ada tadi kan headline-nya dari pasal 1 ini adalah dari segi pasal penjelasannya itu kepentingan negara dalam hal apa mungkin bisa dijelaskan Pak Hayat? Ya itu dia yang nggak ada nih. Sehingga dia tergantung kita mengartikan yang mana nih kepentingan negara, karena belum ada. Ya. Apakah dia sifatnya multitafsir kepentingan negara tersebut? Iya. Kalau menurut saya begitu, yang ada saat sekarang ini multitafsir. Ini kepentingan semuanya pasti yang ada dalam negara ini pasti kepentingan negara kan? Iya. Nah, oleh karena itu ke depan perlu kita batasi mana kepentingan negara itu. 1, 2, 3, 4 misalnya kan, limitatif kita buat. Itu mungkin saran saya ya, sehingga tidak menimbulkan polemik di dalam masyarakat kita. Kalau sekarang saya katakan secara yuridis nggak ada, penafsiran boleh lah beda-beda. Nggak ada yang dilanggar karena itu ada kepentingan negara. Oh, itu untuk persatuan. Nah, itu kepentingan negara, akan ada juga negara. Ya bisa masuk. Tapi apalagi yang lain nanti bisa. Misalnya katakanlah ribut, saya bilang kayak tetangga tadi kan, antar tetangga. Kan semua tindak pidana bisa diberikan di sini. Karena ribut ini nanti untuk kepentingan negara bisa apa? Kalau dia berperkara kan biaya penyidikan berapa Bung Fitra? Oleh polisi kita kan? Jaksa nanti menuntut berapa biayanya? Nanti pengadilan memutus berapa biaya? Nambah lagi kan? Nah, ini kan menghemat juga anggaran kita. Kan kata begitu kan? Kan itu dari APBN kan masuknya kan? Di politik anggaran dibilang ini kepentingan negara nih. Ya udahlah. Akan bisa juga kayak begitu kan? Terhadap tetangga ribut dengan tetangga, bukan di ini aja. Nah, inilah oleh karena itu kedepannya kita buat, mari kita rumuskan kepentingan negara itu apa. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pertemuan kita dan diskusi kita kali ini tidak terasa sudah sampai 1 jam ya. Saya kira
pandangan-pandangan daripada Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia bisa menjadi bahan edukasi maupun pertimbangan-pertimbangan juga bagi teman-teman lainnya untuk berpikir secara kritis dalam bidang hukum. Ya, ini saya kira sangat cukup luar biasa sekali masukan-masukan dari beliau terkait dengan dinamika pergolakan hukum kita sekarang ini yang terbaru terkait dengan keputusan Presiden dalam memberikan keputusan abolisi dan amnesti kepada Hasto, di mana Hasto divonis kalau nggak salah 3,5 tahun dan Tom Lembong dalam kasus impor gula kristal 4,5 tahun. Tinggal bagaimana teman-teman bisa menilai terkait dengan keputusan tersebut, apakah memang keputusan tersebut sifatnya kontroversial ataupun untuk kepentingan bangsa. Terima kasih Pak Ahyar Salmi atas pertemuannya, semoga diberikan kesehatan selalu dan sampai ketemu kembali di acara podcast berikutnya. Saksikan terus. Terima kasih Pak Presiden Petisi Ahli. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Bang.